Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Siapa pemuda ini? Sepertinya aura pembunuh dari Lim Hang tidak berpengaruh padanya, bisik satu sama lain. Pak Triak dan beberapa guru lain hanya merasa kasihan kepada Ryu yang mereka kenal sebagai Ziliu, harus mengalami nasib tragis. Anak muda, aku tidak akan segan lagi padamu. Lim Hang terus melancarkan aura membunuh. Kau bermain trik kecil seperti ini. Aku juga bisa. Ryu mengeluarkan aura pembunuh yang sangat pekat. Seketika para murid lain berkeringat dingin seakan sedang melihat malaikat maut. Mati kau! Lim Hang menyerang Ryu dengan pedang miliknya. Terang, terang, duar. Pertemuan pedang kedua belah pihak menimbulkan percikan api. Teknik demi teknik yang dilancarkan Lim Hang mampu dihalau oleh Ryu dengan teknik yang sama. Mengapa seperti ini? Bahkan dia lebih cepat dariku. Gumam Lim Hang di sela pertarungan. Merasa hal yang buruk akan terjadi padanya, Lim Hang mengisyaratkan pada orang yang ada di pihaknya ikut membantu. Kini dua guru yang turun membantu Lim Hang dan berusaha untuk menjatuhkan Ryu. Pak Triak yang sedari awal memang tidak suka dengan Lim Hang kini berusaha untuk membantu Ryu. Dia pikir ini adalah waktu yang tepat. Namun hal itu dicegah oleh Kang Jian agar tidak memperburuk keadaan, karena dia yakin bahwa pemuda di depan mereka bukan orang sembarangan. Guru Hang, biarkan kami yang akan membunuhnya, ucap salah satu guru. Aku tidak ingin terlalu lama, aku ingin menguliti tubuhnya, Lim Hang sambil melihat anaknya terluka. Pertarungan pun terus terjadi membuat Ryu kewalahan karena harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus dengan kultivasi di atasnya. Ini buruk, aku tidak bisa bertahan jika terus seperti ini. Ryu yang kini mengalami berapa sayatan. Brak, tendangan keras membuat Ryu terpental. Sepertinya aku harus menggunakannya. Ryu mengeluarkan pedang naga pembelah gunung. Apa? Pedang apa itu? Auranya sangat kuat, ucap satu sama lain. Terang, terang, duar. Pertemuan pedang yang kuat membuat tekanan udara menyebar ke berbagai arah. Duar, bom, gedebuk. Pukulan yang sangat kuat membuat Ryu kembali terpental. Baiklah jika kalian memaksaku, Ryu dengan wujud kera petir. Teknik dasar mengguncang semesta. Bom, bom, duar. Sambaran petir menyambar ketiga musuhnya. Langkah petir wujud hantu. Bom, bom, duar. Bayangan yang sangat cepat memukul ketiga sosok tersebut hingga tidak mampu lagi untuk bergerak. Ah, awo. Ryu seakan kehilangan kendali mengalihkan pandangannya ke arah Huan Chen dengan mata merah menyala. Bom, duar. Tubuh Huan Chen hancur menjadi gumpalan darah. Bom, bom, duar. Sambaran petir menuju semua murid dari Lim Hang membuat mereka juga menjadi gumpalan darah. Ziliwer, tolong hentikan. Suara Kang Jian terus meneriakinya hingga berkali-kali. Ryu pun kembali menatap ke arah Hao Chun dan berjalan secara perlahan ke arahnya. Aku mengutuk diriku sendiri telah berada di pihak yang salah. Hao Chun berkeringat dingin. Tiba-tiba terdengar suara seruling yang sangat merdu milik Kiksuan malah memperburuk keadaan. Ryu menatapnya dengan tajam dan berjalan seakan tidak berpengaruh dengan suara tersebut, dengan elemen petir yang semakin besar dan menyambar apapun yang ada di sekitarnya. Niat awal Kiksuan yang hanya membantu menenangkan Ryu kini dirinya sendiri menjadi sasaran, dengan keringat dingin karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kak Ryu, suara yang sangat familiar membuat Ryu menghentikan langkahnya. Kak Ryu, dua bayangan yang sangat cepat ke arah Ryu. Adik Cie, adik Yue. Ryu mengembalikan wujud ke bentuk aslinya. Brok, kedua sosok tersebut langsung memeluk Ryu. Semua pasang mata menyaksikan ketiga sosok di depan mata, namun bernafas lega karena Ryu telah kembali seperti semula. Kiksuan pun bernapas lega,
namun hatinya bertanya-tanya siapa sebenarnya kedua sosok tersebut yang muncul tiba-tiba seperti hantu. Kak Ryu, maafkan aku, keduanya terus memeluk Ryu seakan tidak mau melepaskan. Adik Cie, adik Yue, aku minta maaf aku tidak sempat mencari kalian. Ryu juga membalas pelukan penuh kehangatan. Zhang Fei dan Kang Jian kini saling berpandangan saat merasakan aura dari kedua sosok wanita tersebut, sambil menelan ludah membayangkan kengerian. Tersadar bahwa mereka sedang diperhatikan, Ryu pun memberi sebuah isyarat agar untuk menghentikan pelukannya. Maafkan kami, Ryu merasa canggung sambil berjalan ke arah Pak Triak, Guru Jiang dan lainnya berada. Maaf telah membuat kalian semua khawatir. Ryu menundukkan kepala. Ah, tidak masalah Ziliuer, ucap Pak Triak. Ziliu. Keduanya menatap Ryu seakan meminta penjelasan. Ceritanya panjang, Ryu mengerti tatapan tersebut. Guru Jian, bisakah kami bermalam di sini untuk sementara? Ada hal yang ingin kuceritakan kepada kedua istriku, ucap Ryu. Istri. Semua tersentak kaget. Ryu mengangguk. Mendengar ucapan tersebut membuat Kiksuan seakan tubuhnya disambar petir kemudian berlari ke kediamannya. Ryuer silahkan. Aku juga ada hal yang harus kuceritakan kepada Pak Triak dan guru lainnya, ucap Kang Jian. Terima kasih guru. Ryu membawa Xin Chie dan Huli Yue menuju kediamannya. Saat mereka sudah pergi, Kang Jian menjelaskan, sosok pemuda tersebut bukanlah Ziliu, melainkan Ryu yang sedang kehilangan ingatan. Kang Jian menjelaskan semua dari awal dia bertemu Ryu, hingga bertanya kepada kedua orang tua angkatnya hingga sampai yang terjadi sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari Kang Jian, mereka menjadi sedikit paham. Pada keesokan hari, Ryu dan kedua istrinya menuju ruang rapat Pak Triak meminta izin untuk pamit. Salam Pak Triak Fei, Guru Jian dan lainnya. Ryu memberi hormat. Ryuer ada apa datang pagi-pagi? Tanya Kang Jian. Guru Jian, kami kesini untuk pamit. Sekaligus meminta maaf atas kerusakan sekte yang kulakukan, juga telah menghabiskan energi alam pada sumur teratai pelangi. Sebagai gantinya aku memberikan beberapa yang kumiliki. Ryu memberikan 4 peti besar yang berisi uang koin juga 20 kotak berbagai pil. Guru Jian, terima kasih telah menjaga suami kami selama ini. Xin Chie memberikan 2 kotak pil kultivasi. Cier, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Tugasku hanya seorang guru yang menjaga muridnya, ucap Kang Jian. Sekarang kami pamit undur diri. Jika ada waktu, berkunjunglah ke Sekte Lembah Persik. Ryu memberikan sebuah lencana lalu meninggalkan ruangan tersebut. Sepertinya Sekte Lembah Persik aku baru mendengarnya, ucap Pak Triak Fei. Mungkin saja sekte itu seperti sekte kita ini, yang tertutup untuk orang luar, ucap Kang Jian. Kurasa seperti itu. Sepertinya kita lihat apa yang diberikan pemuda itu. Zhang Fei membuka peti. Apa? Semua terkejut melihat isinya. Pak Triak, Kang Jian merasa tangan bergetar saat membuka kotak miliknya. Buru-buru Zhang Fei membuka seluruh kotak tersebut tanpa terasa tangannya bergetar. Siapa mereka? Ini pil tingkat kemurnian 100%. Zhang Fei tidak terhenti akan kekagumannya. Pak Triak, sepertinya pemuda itu telah membuka jalan untuk kita. Meskipun kita telah kehilangan khasiat sumur teratai pelangi, tapi ini sudah impas bahkan lebih banyak, ucap Kang Jian. Guru Jian, kamu benar. Lagi pula sumur itu tidak bisa kita gunakan selayaknya. Kita harus menjalin kerjasama dengan Sekte Lembah Persik, Zhang Fei sambil memegang lencana yang diberikan Ryu. Di tempat lain, kini Kiksuan merasakan kesedihan yang mendalam setelah mendengar pemuda yang selama ini dia suka, ternyata sudah memiliki istri. Tidak terasa air matanya terus menetes membasahi pipinya yang putih dan mulus, sambil membayangkan saat-saat bersama dengan Ryu yang dulu dia kenal sebagai Ziliu. Saudari Kiksuan, sebuah suara yang dia kenal. Saudara Ryu, ada apa? Kiksuan berusaha menyembunyikan kesedihannya. Kami kesini untuk mohon pamit. Terima kasih telah membantuku selama ini. Ryu memberikan sebuah cincin ruang level 10 yang berisi 1 peti uang koin dan 2 kotak pil kultivasi. Saudari Kiksuan,
Hadiah dari kami itu sebagai ucapan terima kasih kami untukmu, Xin Cie yang melihat Kixuan enggan untuk menerimanya. Namun akhirnya diterima juga dengan terpaksa. Terima kasih, Kixuan mengambil cincin ruang tersebut. Saudari Kixuan, kami pamit undur diri. Ryu menundukkan kepala lalu meninggalkan ruangan tersebut. Tanpa sepatah kata pun Kixuan hanya menatap dengan mata kosong atas kepergian Ryu dan kedua istrinya. Saat mereka sudah keluar dari kediamannya, Kixuan menatap cincin ruang yang telah diberikan Ryu untuknya. Seketika itu pula wajahnya terlihat senang bercampur sedih. Ryu yang sudah berada di luar, mereka langsung menggunakan langkah kilat dan wujud hantu untuk keluar dari sekte agar tidak diketahui oleh beberapa murid. Kak Ryu, apa kita akan bertemu dengan kedua orang tua angkatmu dulu? Tanya Xin Cie. Selama aku terluka, mereka telah menjaga dan merawatku seperti anak mereka sendiri, ucap Ryu. Jika begitu kita harus memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Lagi pula harta kita juga sudah banyak, ucap Huli Yue. Kurasa memang seharusnya. Ryu merasa itu benar. Kak Ryu, jangan terlalu lama. Sebaiknya kita cari penginapan yang terbaik secepatnya. Xin Cie tersipu malu sambil memainkan jarinya. Mendengar ucapan tersebut, Ryu dan Huli Yue saling berpandangan seolah mengerti maksud Xin Cie. Kalian tenang saja. Setelah semua urusan kita di sini selesai, kita akan cari penginapan untuk menginap beberapa hari. Ryu memberikan respon dan terus melangkahkan kakinya. Setelah berjalan beberapa jam, mereka telah tiba di kediaman Yuan dan Yuyin yang terlihat sedang berada di halaman depan rumah. Ayah, Ibu, Ryu memanggil mereka. Anakku, kedua sosok tersebut langsung bangkit ke arah Ryu. Terlebih Yuyin, dia langsung berlari. Memeluk Ryu, sosok yang selalu dia tunggu kepulangannya selama ini tanpa menghiraukan apapun, karena baginya Ryu seperti anak kandungnya sendiri. Melihat sosok wanita seusia 40 tahun yang masih terlihat cantik sedang memeluk suami mereka begitu erat, Xin Cie dan Huli Yue merasa sedikit tidak enak, namun mencoba menyingkirkan pikiran mereka dari hal yang tidak-tidak. Bagi Yuan sendiri yang sudah terbiasa melihat itu hanya tersenyum dan memandang anak mereka dengan penuh kesenangan. Ayah, Ibu, maaf telah membuat kalian menunggu lama, ucap Ryu. Itu tidak masalah nak, yang penting sekarang kamu sehat. Bahkan kamu terlihat lebih baik sekarang, Yuan menepuk pundak Ryu. Nak, Ibu selalu mengkhawatirkanmu, tapi sekarang Ibu sudah lega melihatmu seperti sekarang. Yuyin tersenyum lega. Ayah, Ibu, ingatanku telah kembali. Tapi aku tetap menganggap ayah dan ibu adalah orang tuaku. Ryu memberikan senyuman. Nak, siapa kedua gadis itu? Yuan tersadar kehadiran dua sosok lain yang tidak jauh dari Ryu. Ayah, mereka adalah istriku. Ryu memandang Xin Cie dan Huli Yue bergantian. Istri. Keduanya terkejut. Salam paman, bibi. Keduanya menundukkan kepala. Ah, suamiku, sepertinya kita sudah memiliki menantu. Sini nak. Yuyin senang dan langsung memeluk kedua wanita cantik itu. Tanpa rasa canggung, Bibi, Xin Cie dan Huli Yue membiarkan wanita tersebut memeluk mereka. Ah, tidak baik kita di sini, mari masuk ke dalam. Yuan membawa mereka ke dalam rumah. Mereka pun masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat terputus. Ryu pun menjelaskan bahwa dirinya sekarang bernama Ryu, karena ingatannya sudah kembali seperti semula. Nah, entah kamu Ryu ataupun Ziliu, kami tetap menganggapmu sebagai anak kami, ucap Yuyin. Nah, kedepannya rencanamu akan pergi kemana? Tanya Yuan mengingat Ryu juga sudah punya keluarga dan tidak mungkin mereka menahannya. Nah, sekarang aku juga tidak mampu mencegahmu, apalagi kamu sudah memiliki dua gadis yang sangat cantik ini. Tapi paling tidak tinggallah di sini untuk beberapa saat, ucap Yuyin sambil mengusap kepala Xin Cie dan Huli Yue kini terlihat akrab. Baik ibu, kami akan bermalam di sini sampai besok pagi untuk melanjutkan perjalanan, ucap Ryu. Ayah, ibu, mohon terimalah ini sebagai tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya.
ucap Ryu sambil memberikan 2 kantong besar yang berisi koin emas. Nah, ini sangat banyak sekali, bahkan nilainya bisa memenuhi kebutuhan kami seumur hidup. Lagi pula kami tidak menginginkan timbal balik, ucap Yuan sambil menatap koin emas dengan tangan gemetar. Ayah, itu tidak masalah bagiku. Lagi pula dengan harta senilai itu masih tidak sebanding dengan rasa kasih sayang kalian padaku, ucap Ryu. Terima kasih nak, Yuan merasa terharu. Yuan dan Yuyin merasa sangat senang telah mengangkat Ryu menjadi anak mereka, meskipun hanya sesaat namun membuat mereka sangat puas. Karena telah berhasil menjadi orang tua yang baik. Keesokan hari, Ryu dan kedua istrinya berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka mencari sebuah di kota terdekat untuk melepaskan penat dan menikmati pemandangan kota. Saat berada di tempat yang sepi, mereka menggunakan Jingying untuk mempercepat waktu di mana mereka berada cukup jauh dari kota terdekat. Kak Ryu, sepertinya kamu sudah naik level, tapi kami masih belum naik sedikit pun. Padahal sudah banyak menggunakan pil, ucap Huli Yue yang merasakan kalau Ryu sudah pada level 47. Sepertinya ada kesalahan yang membuat kita susah naik level. Sekarang biarpun kita menghabiskan ratusan hingga jutaan pil, hanya menambah sedikit saja dan tidak mampu membuat kita naik level, ucap Ryu. Terlihat serius, Kak Ryu, apa yang kamu bilang itu benar. Aku dan adik Yue sudah menghabiskan banyak pil namun hanya mengisi sedikit saja, Xin Chie membenarkan. Lalu apa masalahnya? Huli Yue sangat penasaran. Itu disebabkan oleh teknik langkah kilat, wujud hantu, dan pelindung tempurung kura-kura yang telah kita pakai. Mengingat semuanya bukanlah teknik biasa. Ryu menghela napas. Bahkan lebih parah lagi adalah karena teknik dasar mengguncang semesta. Seperti yang kalian lihat teknik itu adalah teknik yang sangat ganas dan mematikan. Ryu melanjutkan pembicaraan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xin Chie dan Huli Yue terlihat murung. Hah, itulah kelebihan sekaligus kekurangan dari teknik tingkat tinggi. Ryu mengerutkan kening dan menghela napas. Kak Ryu, apa kita tidak usah lagi menggunakannya? Xin Chie terlihat cemas. Itu semua telah terjadi. Sekalipun kita tidak menggunakan semua teknik itu, tetap saja tidak memiliki pengaruh lagi. Yang harus kita lakukan sekarang hanya tetap memakai pil meskipun hanya menambah sedikit, walaupun kita harus menggunakan banyak pil. Mengingat pil yang dibuat oleh adik Chie sudah mencapai kemurnian 100%, jadi tidak ada efek sampingnya, ucap Ryu. Sepertinya kita harus mencari sumber daya yang lebih banyak lagi. Meskipun segunung, aku masih mampu membuatnya, ucap Xin Chie. Lalu bagaimana kamu bisa naik level? Huli Yue yang masih penasaran. Itu karena aku menggunakan pusaka langit, yaitu sumur teratai pelangi. Jika tidak, mungkin tidak bisa naik level. Ryu menjelaskan. Jika begitu kita harus mencari pusaka langit yang lain agar kita bisa cepat naik level. Huli Yue memberi saran. Pusaka langit memang sangat sulit dicari. Jikapun ada, pasti berada di tempat yang tersembunyi, ucap Ryu. Kita harus mencarinya. Yang penting ada usaha, meskipun kemungkinannya sangat kecil, Xin Chie menyemangati. Kak Chie benar. Kita harus mencarinya meskipun ke seluruh dunia, Huli Yue terlihat bersemangat. Baiklah jika itu memang yang kalian inginkan. Lagi pula aku ingin berkeliling di seluruh dunia untuk mencari keberadaan master ruang waktu dan master yang mampu menciptakan dunia kecil. Sepertinya hanya mereka yang belum kutemukan. Ryu tersenyum lebar. Keduanya mengangguk penuh semangat. Sepertinya tidak jauh lagi dari kota Saming. Kita akan beristirahat beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan. Ryu meminta Xin Chie memperlambat laju Jingying untuk mencari tempat mendarat. Setelah mencapai pendaratan mereka langsung menuju kota Sanming yang terlihat hanya berjarak sekitar 100 meter. Di kota Sanming Ryu meminta mereka untuk mencari persediaan makanan dan beberapa persediaan lain sebagai bekal dalam melakukan perjalanan nantinya. Tidak lupa juga Ryu membeli sumber daya dan beberapa pil kultivasi, untuk dimurnikan sebagai persediaan mereka meskipun memiliki efek sedikit. Setelah merasa sudah cukup,
mereka langsung mencari sebuah penginapan untuk beristirahat dan mengganjal perut mereka. Sesampainya di penginapan, Ryu langsung masuk menuju meja kasir untuk memesan kamar serta beberapa makanan. Hal itu Ryu lakukan mengingat mereka selalu menjadi bahan perhatian yang seakan tidak ingin membuat keributan hanya karena masalah sepele. Adik Cie, adik Yue, kalian lebih baik mandi duluan, biar aku belakangan. Ryu berjalan ke sebuah kursi. Keduanya menuju kamar mandi secara bergantian. Saat semua telah selesai mandi, mereka langsung menikmati makanan yang sudah disediakan sambil berbincang kecil mengenai rencana yang akan mereka tempuh selanjutnya. Awalnya Ryu langsung berniat menuju benua bintang, namun kedua istrinya meminta agar ditunda dulu untuk menemui sekte yang dulu sempat terhenti akibat kesalahpahaman. Karena menurut Ryu itu adalah hal yang penting, dia pun menyetujuinya agar masalah di Kekaisaran Lotus Putih dapat diselesaikan tanpa harus melakukan peperangan. Saat hari sudah malam, Ryu menyudahi kultivasinya untuk beristirahat mengingat Xin Chie dan Huli Yue seakan sudah menunggu. 6 hari sudah berlalu, mereka seakan tidak ingin melakukan perjalanan mengingat mereka sudah lama berpisah. Hal itulah yang membuat Ryu memahami perasaan mereka, bagaimanapun dia adalah seorang kepala keluarga. Sesaat mereka keluar kamar hanya untuk membeli beberapa makanan dan kembali lagi untuk melakukan aktivitas kecil membaca beberapa kitab, membuat pil dan berkultivasi, meskipun tidak banyak membantu dalam meningkatkan level mereka, namun lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Di tempat lain, terlihat sosok wanita cantik dengan wajah murung yang seakan tidak bernyawa, dengan tatapan kosong dan kadang terlihat tetesan air mata menghiasi pipinya yang putih lembut. Sosok pria tua yang berada di dekatnya juga seakan ikut bersedih. Meskipun masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada cucunya tersebut, Kixuaner, apa yang membuatmu selalu bersedih seperti ini? Zhang Fei terlihat sedih. Kakek, aku hanya merindukan ayah dan ibu. Kixuan berusaha menyembunyikan kesedihannya. Bukankah kamu bisa mengunjungi peristirahatan mereka? Zhang Fei merasa ada hal lain yang membuat cucunya bersedih. Jika bukan karena ulah sekte tengkorak iblis itu, mungkin ayah dan ibu masih ada bersama kita. Kixuan menatap ke arah langit. Itu sudah terjadi 12 tahun yang lalu, lagi pula kita tidak mampu membalaskan dendam pada mereka. Mestinya kita bersyukur masih hidup seperti ini, ucap Zhang Fei. Tapi kek, sampai berapa lama kita seperti ini? Kixuan bangkit dari duduknya. Sekte tengkorak iblis sangatlah besar. Kekuasaan mereka mencapai Kekaisaran Lotus Merah dan Lotus Hitam. Bahkan tidak menutup kemungkinan cabang mereka juga sudah mencapai Kekaisaran Lotus Putih ini, jadi kurasa pasti ada hal lain yang membuatmu bersedih. Zhang Fei beranggapan bahwa kesedihan Kixuan bukan karena itu, apalagi kejadian itu sudah lama terjadi. Kakek, bagaimana menurutmu tentang saudara Ryu yang kita kenal sebagai Ziliu selama ini? Tiba-tiba Kixuan mengalihkan pembicaraan. Aku belum mengenalnya dengan baik. Tapi menurut Guru Jian dia memang orang yang susah ditebak. Kadang terlihat seperti orang berpendidikan, kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang gila dan banyak lagi. Tapi sepertinya dia adalah orang yang baik. Zhang Fei memprediksi sifat dari Ryu. Mendengar ucapan tersebut terlihat sebuah senyuman dari wajah Kixuan, teringat ketika Ryu masih berada di Sekte Pedang Kuno. Melihat ekspresi dari wajah cucunya tersebut, Zhang Fei sedikit paham apa yang sebenarnya terjadi pada Kixuan. Hal itu tentu saja membuatnya sedikit murung. Kixuaner, pemuda itu telah memiliki kehidupan lain dan sudah memiliki istri. Zhang Fei mencoba mengingatkan, kakek. Aku tidak memikirkan hal itu. Tapi sepertinya aku bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan saudara Ryu. Bukankah kakek juga melihat bagaimana saudara Ryu mampu membunuh ketiga guru sekte sekaligus, meski ketiga guru itu sudah mencapai level 48? Kixuan mengalihkan ke pembicaraan lain. Kamu benar, tapi itu semua berkat dari sumber daya, pusaka langit, teknik tingkat tinggi dan berbagai hal yang lain. Tapi itu semua tidak lepas dari kegigihan. Zhang Fei mencoba menerangkan. Kakek,
Apa aku bisa lebih kuat dari mereka? Kixuan terlihat antusias. Kixuaner, sepertinya itu tidak mungkin. Aku juga seakan tidak percaya jika Ryuer dengan mudahnya menghabiskan energi alam dari sumur teratai pelangi tanpa sisa hanya meningkat 1 level saja, ucap Zhang Fei. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah itu pusaka langit milik sekte kita? Kixuan terkejut. Itu semua sudah terjadi. Lagi pula, dia sudah mengganti kerugian dengan harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Yang saya heran, bagaimana pemuda itu bisa dengan mudah menghabiskan semua. Zhang Fei menggelengkan kepala. Hah, aku sendiri hanya mampu bertahan selama 5 hari. Itu pun harus mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Kixuan merasa ngeri membayangkan begitu menyakitkan serangan dari sumur itu. Kixuan menggelengkan kepalanya. Kurasa sekte lembah persik memiliki teknik yang luar biasa, Zhang Fei menerka. Sekte lembah persik, apa itu sekte asal mereka? Tanya Kixuan. Kakek, bagaimana jika aku belajar ke sekte itu? Kurasa saudara Ryu memiliki banyak guru. Jika aku kuat, kita bisa membalas dendam atas kematian kedua orang tuaku. Kixuan terlihat bersemangat. Lakukan saja yang menurutmu baik. Lagi pula aku tidak ingin melihatmu selalu bersedih. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati karena di luar sana ada banyak orang jahat dan orang licik. Zhang Fei mengingatkan. Baik kakek, aku akan selalu bertindak hati-hati. Kixuan menundukkan kepalanya. Kebetulan aku ada lencana sekte lembah persik yang diberikan Ryuer. Dengan begitu kamu akan bisa lebih mudah untuk masuk sekte. Yang kamu butuhkan sekarang hanya mencari keberadaan sekte itu, karena sekte itu masih asing di telingaku. Zhang Fei memberikan sebuah lencana kepada Kixuan. Terima kasih kakek, dengan begini akan lebih mudah. Besok pagi-pagi aku akan berangkat. Kixuan terlihat senang. Sekarang aku pergi dulu, masih banyak yang harus kulakukan. Zhang Fei meninggalkan tempat tersebut. Setelah waktu berjalan selama 2 minggu, Ryu dan kedua istrinya telah meninggalkan kota Sanming menuju ke sekte naga merah di mana tempat Junhui berada. Tepat di depan mereka sudah terlihat pintu gerbang sekte naga merah dengan penjagaan ketat. Maaf tuan, di sini wilayah sekte naga merah. Orang luar dilarang masuk, ucap penjaga tersebut. Penjaga, aku kesini untuk bertemu dengan saudara Junhui. Ryu memperlihatkan sebuah lencana kepada penjaga. Tunggu sebentar tuan. Penjaga tersebut masuk ke dalam sekte. Tidak lama kemudian, kini terlihat penjaga sudah datang bersama sosok yang dikenal. Hahaha, saudara Ryu, aku sudah lama menunggumu. Patriark juga sedang menanti kedatangan kalian. Junhui berjalan ke arah Ryu berada. Maaf saudara Hui, kami ada beberapa kendala, jadi baru bisa sekarang. Lalu bagaimana dengan Patriark bisa menungguku juga? Ryu sekedar memastikan rencananya dulu. Patriark sangat tertarik saat aku memperlihatkan pil yang pernah kamu berikan. Ayo masuk. Junhui membawa mereka masuk sekte. Saudara Hui, bagaimana keadaanmu sekarang? Ryu mencari pembicaraan sambil mengikuti Junhui. Seperti yang kamu lihat sekarang, berkat pil pemberianmu aku bisa naik 1 level. Mari kita langsung ke ruang kerja Patriark, terlihat senyum kebanggaan dari wajah Junhui. Tidak terlalu lama, kini mereka sudah berada di ruang kerja dan Patriark terlihat sedang termenung. Salam Patriark, aku telah membawa orang yang selama ini kamu tunggu. Junhui memberi laporan. Salam Patriark, Ryu dan kedua istrinya memberi hormat. Hahaha, apa kamu Ryu seorang master alkemis yang seperti Huier katakan? Qianfan sedikit menyelidik. Namaku memang Ryu, tapi aku diutus ke sini untuk mewakili guruku master alkemis. Ryu sedang berakting. Mendengar ucapan dari Ryu, Xin Chie dan Huli Yue saling berpandangan dan mencoba untuk memilih diam, memahami tujuan suami mereka sebenarnya. Jika begitu di mana gurumu? Qianfan sangat penasaran. Masterku tidak ingin diganggu siapapun. Tapi guruku ingin menjalin kerjasama dengan Sekte Naga Merah melalui kami dan para petinggi Sekte Lembah Persik. Ucap Ryu.
Sekte Lembah Persik, bukankah itu sekte yang akhir-akhir ini adalah sekte yang sudah masuk ke sekte besar? Qian Fan terlihat lebih senang seakan jalannya akan terbuka lebar untuk menjalin kerjasama dengan sekte Lembah Persik. Sepertinya sekte Lembah Persik selangkah lebih maju. Ryu kembali menyimpulkan, benar Pak Triak, itu semua berkat masterku yang membuat sekte Lembah Persik bisa seperti sekarang. Ryu tersenyum lebar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Aku tidak boleh mengecewakan pemuda ini. Qian Fan berpikir sejenak. Tuan Ryu, apa isi dari kerjasama itu? Qian Fan kembali menyelidik. Masterku menginginkan Sekte Naga Merah untuk membantu Sekte Lembah Persik mengusir para penyusup yang ingin mengganggu ketenangan wilayah Kekaisaran Lotus Putih dan juga menekan pergerakan dari Sekte Aliran Hitam. Namun jika itu terlalu berbahaya, laporkan kepada Sekte Lembah Persik. Biar mereka yang menanganinya. Ryu menjelaskan, jika begitu pekerjaan kami tidak terlalu sulit. Tapi, Qian Fan memikirkan sesuatu. Sebagai imbalannya, Sekte Naga Merah bisa membeli semua kebutuhan berbagai pil, dengan kemurnian 80 hingga 90% selagi sumber daya masih tersedia untuk membuatnya. Ryu memberikan satu buah pil kultivasi tingkat 7. Ini, pil tingkat 7 dengan kemurnian 100%. Bahkan di benua ini yang masih di tingkat 4, itu pun masih 40 hingga 50%. Tangan Qian Fan bergetar saat memegangnya. Junhui yang berada di tempat itu juga merasa sangat takjub saat merasakan aura yang sangat kuat dari pil tersebut. Jika mereka menjual pil dengan kemurnian 80 hingga 90% tidaklah masalah. Mungkin saja untuk membuat pil dengan kemurnian 100% membutuhkan waktu setahun lebih untuk membuat satu pil. Dengan buru-buru Qian Fan langsung memasukkan pil tersebut ke cincin ruang. Jika begitu, kami akan menjual semua sumber daya yang kami miliki, agar bisa membantu pembuatannya, dan tidak terkendala sumber daya. Qian Fan terlihat senang. Mendengar ucapan tersebut, Ryu kembali berpikir karena itu keluar dari rencananya. Setelah berpikir sesaat dia pun menemukan jawabannya. Baiklah Pak Triak, kami akan menyetujuinya. Ryu sambil memikirkan sesuatu. Xin Chie dan Huli Yue yang mendengar, ucapan tersebut hanya memilih diam, karena mereka yakin kalau Ryu bisa menemukan cara. Hahaha, jika begitu tidak perlu menunggu lama lagi. Huer sampaikan pada kepala bagian sumber daya, bahwa semua sumber daya yang kita miliki untuk dijual sebagai pembuatan pil. Jangan lupa, dengan harga totalnya. Qian Fan langsung mengambil sebuah kertas untuk membuat perjanjian. Baik Pak Triak, ucap Junhui sambil berpikir, apa yang telah Pak Triak pikirkan sekarang. Namun karena itu adalah perintah, dia hanya melakukan sebagai tugasnya. Berbeda dengan Qian Fan. Dia berpikir untuk apa menjual ke asosiasi pagoda dagang yang hanya mampu membuat pil dengan kemurnian 40 hingga 50% saja. Lagi pula mereka tidak terikat. Pak Triak, kami tidak memiliki koin untuk membayarnya sekarang. Ryu beralasan, tidak perlu. Kami akan mengambilnya sendiri ketika kami membeli pil ke Sekte Lembah Persik 1 bulan dari sekarang. Qian Fan terus melanjutkan kegiatannya. Jika seperti ini, Sekte Lembah Persik sedikit memiliki tugas lain. Aku harus memikirkan cara. Ryu seakan terus berpikir. Pak Triak, semua sudah disediakan. Junhui sudah kembali ke ruang kerja Pak Triak. Tuan Ryu, silahkan beri tanda tangan di sini. Qian Fan memberikan 2 lembar surat perjanjian. Ryu membaca surat tersebut, kemudian mengisi tanda tangan di kedua lembaran tersebut. Ini untuk kalian. Qian Fan memberikan 1 lembaran kepada Ryu. Huier, berikan kepada Tuan Ryu. Qian Fan menatap ke arah Junhui. Baik Pak Triak. Junhui memberikan cincin ruang yang berisi sumber daya yang diinginkan. Ingat, jangan bilang kepada siapapun. Aku ingin membuat kejutan untuk sekte kita ini. Qian Fan memandang Junhui. Baik Pak Triak. Junhui berkeringat dingin. Jika begitu, kami pamit undur diri. Ryu memberikan sebuah lencana kepada Qian Fan. Huier, antar mereka.
perintah Qianfan, sambil memegang lencana yang diberikan Ryu. Baik Patriark, Junhui membawa mereka keluar sekte. Saat keluar dari ruangan kerja Patriark, beberapa guru dan para murid tengah melihat mereka sambil bertanya-tanya tentang siapa sosok yang bertamu ke ruang Patriark. Bahkan beberapa murid menganggap mereka adalah murid baru, tetapi ada juga yang menganggap sebagai tamu kehormatan Patriark. Beberapa guru juga ada yang langsung bertanya kepada Patriark, namun mereka tidak menemukan jawaban apapun. Saudara Hui, terima kasih telah mengantarkan kami. Ryu menundukkan kepala. Saudara Ryu, kuharap kamu tidak mengecewakan Patriark. Junhui penuh harap. Jangan khawatir. Ini kulakukan demi kedamaian Kekaisaran Lotus Putih, ucap Ryu. Sekarang kami pamit undur diri. Ryu keluar dari Sekte Naga Merah. Saat di perjalanan, Ryu seakan sedang memikirkan sesuatu, yang membuat Xin Chie dan Huli Yue berpandangan lalu bertanya kepadanya. Kak Ryu, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Xin Chie. Sepertinya hal ini tidak sesederhana yang kupikirkan. Jika kita pergi mengembara, lalu siapa yang menciptakan pil untuk mereka? Ucap Ryu. Benar juga, Kak Ryu. Kamu tenang saja. Nanti aku akan mengajarkan beberapa orang dari murid Sekte Lembah Persik. Xin Chie menawarkan diri. Masalahnya mengajarkan mereka pasti butuh waktu lama. Sedangkan kita masih ada beberapa sekte yang harus kita kunjungi. Dan itu akan memakan waktu lama. Ryu menjelaskan keadaan sekarang. Kak Chie, bagaimana kalau kita ke Sekte Lembah Persik terlebih dulu, biar Kak Ryu melanjutkan ke sekte lainnya. Huli Yue memberi usul. Tapi Xin Chie seakan enggan meninggalkan Ryu. Apa belum cukup waktu kita kemarin selama 2 minggu? Huli Yue dengan polosnya. Baiklah, kurasa lebih cepat lebih baik, ucap Xin Chie. Jika begitu hati-hatilah kalian. Semoga ini bisa lancar, ucap Ryu. Kak Ryu tenang saja. Tapi ingat, kamu harus secepatnya kembali jika semua sudah selesai. Xin Chie menatap Ryu dengan tajam. Setelah semua selesai, aku langsung ke sekte untuk menjemput kalian. Ryu menegaskan. Baiklah, kami pergi dulu. Xin Chie mengeluarkan jingying, mereka pun langsung terbang ke arah sekte Lembah Persik. Sebaiknya aku harus secepatnya menyelesaikan masalah ini. Ryu langsung mengeluarkan Caizu menuju sekte Bulan Sabit. Setelah menempuh perjalanan selama 1 minggu, Ryu kini telah berada di depan gerbang Sekte Bulan Sabit. Saat masuk ke Sekte Bulan Sabit, Ryu tidak mengalami kendala apapun karena status Li Wei adalah murid paling jenius di sekte. Ditambah lagi dengan statusnya sebagai anak dari Patriark Kaibo, sehingga perjanjian kerjasama tidak mengalami kendala. Sekarang hanya tinggal 2 sekte lagi. Sepertinya ini agak sulit. Ryu memasang wajah masam. Mengingat jarak kedua sekte sangat jauh, Ryu berencana mengunjungi beberapa kota untuk membeli semua sumber daya yang ada agar nantinya sekte Lembah Persik tidak kekurangan stok. Saat melakukan perjalanan melewati hutan, Ryu mendengar suara seperti ada beberapa orang yang minta tolong. Dia pun bergegas menuju arah suara tersebut untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun sangat disayangkan ketika sudah berada di tempat tersebut, tidak menemukan apapun di tempat itu. Suara itu pun terdengar kembali dari arah yang lain yang lumayan jauh dari awal arah suara. Sekali lagi saat Ryu ke arah tersebut, sama sekali tidak menemukan apapun. Dengan penasaran, Ryu mencoba mencari suara misterius dengan spiritualnya namun tetap saja tidak menemukan orang yang dia cari. Ini aneh, siapa sebenarnya sosok ini? Ryu bergumam. Namun di saat kebingungan, Ryu mencoba menenangkan diri lalu dia mengambil kesimpulan bahwa suara misterius itu pasti masih berada di sekitarnya, bahkan menganggap bahwa suara misterius tersebut sedang mengawasinya. Jika kamu orang baik, keluarlah. Dan jika kamu berniat jahat, kamu telah bertemu dengan orang yang salah. Ryu mencoba untuk tetap tenang. Seketika muncul dari balik pohon sosok wanita cantik berpakaian seperti seorang bangsawan, dengan corak putih bercampur biru laut seakan menyatu dengan warna kulit yang putih dan mulus. Kenapa kamu bisa mendengar suaraku? Apa kamu pernah ke dunia peri?
Terdengar suara lembut dari wanita tersebut. Aku pernah ke dunia peri, tapi hanya meminta rumput jiwa peri. Jawab Ryu. Pantas saja kamu bisa mendengar suaraku, ucap wanita itu. Jika boleh tahu, siapa nona ini dan kenapa bisa berada di hutan ini? Ryu sangat hati-hati mengingat dia tidak mampu mengukur tingkat kultivasi sosok wanita yang ada di depannya. Namaku Xian Ye. Aku tidak bisa pulang ke duniaku, jadi aku terus bersembunyi di hutan ini selama bertahun-tahun. Xian Ye menerangkan tentang dirinya. Jika boleh tahu, mengapa kamu bisa masuk ke dunia ini? Ryu mencoba bertanya. Saat itu aku sedang melakukan perjalanan bersama pengawalku. Tapi tiba-tiba ada angin aneh yang menyeretku hingga sampai ke dunia ini. Apa ini dunia manusia? Xian Ye kembali bertanya. Memang ini dunia manusia, tapi di beberapa tempat juga ada para siluman. Lalu apa kamu tahu agar bisa kembali ke dunia petir? Ryu mencoba untuk bertanya. Sebenarnya aku bisa kembali ke duniaku dengan menggunakan batu bintang. Tapi dengan kondisiku sekarang aku tidak bisa kembali, ucap Xian Ye. Untuk sekarang aku tidak bisa membantumu, karena ada hal yang ingin kukerjakan. Apa ini bisa membantumu? Ryu mengeluarkan sebongkah batu bintang seukuran kepala manusia. Terima kasih. Sepertinya kamu orang baik, tapi dengan kekuatanku sekarang, aku tidak bisa menciptakan sebuah portal untuk kembali ke duniaku. Apa kamu mau membantuku? Xian Ye memberikan sebuah kitab. Penciptaan dunia kecil. Ryu terlihat senang. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Ryu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah belajar kitab tersebut sementara tenagaku pulih total, ucap Xian Ye. Tapi Nona Ye, aku ada urusan. Lagi pula kitab ini sangat rumit, mungkin butuh waktu sangat lama, ucap Ryu. Aku bisa bersamamu, karena aku yakin kamu bukan orang jahat. Xian Ye masuk ke dalam tubuh Ryu. Bawa aku pergi bersamamu sampai aku benar-benar pulih dan kamu juga sudah menguasai kitab tersebut. Suara Xian Ye terdengar dari pesan jiwa. Kuharap kamu tidak menyulitkanku, ucap Ryu. Tenang saja, aku tidak akan menyulitkanmu. Oh ya, aku belum tahu namamu, pesan jiwa Xian Ye. Namaku Ryu, Ryu menjawab dengan pesan jiwa. Nama yang unik. Aku tidur dulu ya, sudah lama aku tidak tidur, pesan Xian Ye. Seketika suara itu menghilang. Ryu pun memasukkan kitab tersebut ke dalam cincin ruang. Dalam hati Ryu sangat senang dengan adanya kitab tersebut, namun dia sedikit khawatir jika sosok Xian Ye terus bersamanya dalam segala hal. Untuk beberapa saat Ryu tidak ingin berpikir terlalu jauh, mengingat dia harus secepatnya menuju ke sekte bunga sakura. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, kini Ryu sudah berada di depan pintu gerbang sekte bunga sakura. Terlihat ada 4 sosok wanita yang sedang berjaga. Permisi Nona, apa boleh aku ingin bertemu dengan saudari Jingmi? Tanya Ryu. Maaf Tuan, sekte kami tidak menerima tamu laki-laki, ucap penjaga tersebut. Maaf penjaga, tapi ada hal yang penting yang ingin kukatakan, ucap Ryu. Jika Tuan memaksa, maka kami tidak sungkan lagi. 2 penjaga tersebut langsung menyerang Ryu. Penjaga, jangan salah paham, Ryu mencoba terus menghindar. Jangan banyak alasan, kedua penjaga terus melancarkan serangan kepada Ryu. Pertarungan itu pun tidak terelakkan, yang membuat Ryu kewalahan saat kedua penjaga yang tadi hanya melihat, kini juga ikut membantu menyerang Ryu. Ryu mencoba menjelaskan berkali-kali namun keempat penjaga wanita itu pun terus menyerangnya dan membuat Ryu sangat jengkel. Bunyi pedang pun kini terdengar dan membuat tekanan udara menyebar ke berbagai arah, sehingga orang yang berada di dalam sekte keluar untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Wah, siapa pemuda itu? Kenapa dia ada di sini? Tanya beberapa murid kepada yang lain. Lihat saudari. Sepertinya pemuda itu sangat tampan, ucap yang lain. Hus, kamu jangan bicara sembarangan, kalau didengar guru, maka habislah kita, ucap. Yang lain mengingatkan, hentikan. Sebuah suara terdengar di balik kerumunan para murid. Guru, semua murid dan 4 pengawal memberi hormat.
Saudara Ryu, kini terdengar suara Jingmi dari arah lain. Saudari Jingmi, maaf telah membuat keributan di sekte ini, aku hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja, ucap Ryu sambil menundukkan kepala. Jingmi, siapa pemuda ini? Tanya Guru Lun. Guru, dia adalah saudara Ryu yang telah menyelamatkan kami ketika berada di dunia kecil Tusi. Jingmi menjelaskan, jadi kamu, lalu apa tujuanmu ke sini? Guru Lun dengan angkuh memandang Ryu. Guru, pemuda ini juga yang memberikan pil yang kuperlihatkan pada guru. Jingmi mencoba menenangkan Guru Lun. Lalu dengan memberikan pil itu kamu menganggap dia adalah orang baik, begitukah? Guru Lun memarahi Jingmi. Wah, sayang sekali, padahal pemuda itu tidak ada niat jahat. Bisik beberapa murid, tahu apa kalian? Apa kalian lupa bahwa akulah yang menyelamatkan kalian saat kalian diperlakukan dengan keji oleh para lelaki hidung belang? Termasuk pemuda itu. Guru Lun menunjukkan jarinya ke arah Ryu. Mendengar ucapan dari Guru Lun semua terdiam mengingat hal itu memang benar. Guru Lun, Ryu tidak sempat melanjutkan pembicaraannya. Pergi dari sini. Sebelum aku berubah pikiran, Guru Lun mengancam. Cih, dasar wanita peot, Ryu mengutuk dalam hati. Baik Guru Lun, Ryu menahan emosi dan pergi meninggalkan tempat itu. Melihat kepergian Ryu, Jingmi sangat menyayangkan tindakan Guru Lun yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ryu. Cih, jika saja bukan karena tujuanku, sudah kuhancurkan sekte itu. Ryu bicara sendiri dan langsung menjauh dari sekte bunga sakura menuju ke arah pepohonan untuk memeriksa wilayah sekitar sekte bulan sabit. Sepertinya sekte bunga sakura hanya sebuah perguruan kecil. Tidak seperti yang kukira, Ryu bergumam sambil berjalan. Ryu terus berpikir untuk mencari sebuah cara agar rencananya bisa terwujudkan. Tiba-tiba dia merasakan ada sekelompok orang yang sedang menuju ke sekte bunga sakura. Ryu langsung menggunakan topeng dan melesat ke atas pohon untuk menyelidiki kelompok tersebut. Sepertinya mereka dari sekte lembah racun. Apa tujuan mereka datang ke sini? Ryu memperhatikan kelompok tersebut dan terlihat seperti 3 sosok yang memimpin para murid sekitar 60 orang. Guruan, sebentar lagi 2 pusaka langit akan menjadi milik kita. Guru Zhao terlihat senang. Tidak kusangka sekte kecil seperti ini ternyata menyimpan 2 pusaka langit sekaligus, ucap Guruan. Benar Guruan, Guru Zhao. Menurut muridku saat dia menjadi murid sekte bunga sakura, dia pernah melihat kelopak bunga sakura 5 warna dan kelopak teratai api, ucap Guru Gui. Hahaha, sungguh sebuah keberuntungan. Untung saja kita mengetahuinya lebih dulu. Jadi kita bisa selangkah lebih cepat dari sekte lain, ucap Guruan. Untuk apa kita menunggu lagi, ayo kita serang saja. Dari segi kekuatan, kelompok kita jauh lebih kuat. Perintah Guru Gui. Mereka langsung menuju ke arah gerbang sekte bunga sakura, dan langsung menyerang para penjaga agar bisa masuk ke dalam sekte. Hahaha, serang mereka semua, perintah Guruan. Pertarungan itu pun dimulai tanpa ada kata-kata apapun, yang membuat para penjaga kewalahan dan banyak mengalami luka. Hentikan. Sosok Guru Lun muncul bersama Jingmi dan semua murid sekte bunga sakura. Hahaha, ternyata benar apa yang dikatakan orang, Guruan, Guru Zhao. Sepertinya kita akan sedikit bermain-main dengan beberapa gadis di sini. Guru Gui menatap para murid dengan wajah mesum. Kamu benar Guru Gui. Sepertinya guru mereka juga sangat cantik, meskipun umurnya sedikit tua. Guru Zhao menatap ke arah Guru Lun sambil menjilati bibirnya. Mendengar ucapan tersebut membuat para murid sedikit ketakutan, saat melihat ketiga guru tersebut memandang mereka dengan tatapan mesum. Lancang, akan kurobek mulut kalian. Muridku, ayo serang mereka. Guru Lun memberikan perintah dan langsung melompat ke arah Guruan. Pertempuran antara kedua sekte pun kini mulai terdengar, dentingan pertemuan pedang membuat sebuah percikan api kecil. Meskipun menang dalam jumlah, namun sekte bunga sakura terlihat kewalahan karena kalah dari segi tingkat kultivasi. Ryu yang melihat kejadian tersebut berniat ingin membantu, namun saat mengingat ucapan pedas dari Guru Lun membuatnya berpikir kembali.
agar Guru Lun bisa sadar dari sifat angkuhnya. Sambil menunggu waktu yang tepat, Ryu menggunakan langkah kilat ke sisi lain menuju belakang sekte untuk mencari dua pusaka langit yang dibicarakan oleh ketiga guru dari sekte lembah racun. Saat berada di belakang sekte, Ryu menggunakan wujud hantu untuk menembus tembok yang mengelilingi sekte bunga sakura. Setelah merasa aman, Ryu mengeluarkan Chaizu untuk mencari keberadaan kedua pusaka langit mengingat kedua benda tersebut pasti disembunyikan di tempat yang tersembunyi. Dan benar saja, kini Chaizu seakan mengendus di mana keberadaan kedua benda pusaka langit yang sedang dicari Ryu yang kini terhenti di sebuah kursi yang terbuat dari batu giok tempat kursi kebesaran Guru Lun. Ryu terus memperhatikan ke berbagai sudut ruangan, untuk mencari sebuah tombol rahasia untuk membuka jalan rahasia yang menurutnya berada di bawah kursi tersebut. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Ryu menemukan sebuah guci tepat di belakang kursi tersebut lalu memutarnya secara perlahan. Apa yang dipikirkan Ryu ternyata benar, seketika seakan lantai di bawah kursi terbelah dua dan terlihat sebuah tangga yang menuju sebuah lorong. Ryu terus berjalan menyusuri lorong tersebut dengan hati-hati, hingga sampai di tempat yang terdapat sebuah guci berisi air di mana tumbuh bunga teratai api dengan aura yang sangat kuat. Bagaimana ini? Ryu sangat bingung dan seakan memikirkan sesuatu. Jika Ryu menyimpan benda tersebut pada cincin ruang, maka bunga teratai api akan mati jika tidak menyerapnya secepat mungkin sebelum khasiatnya menghilang, dan jika dibawa dengan tangan maka pasti akan ketahuan. Bahkan sangat berbahaya sudah pasti aura bunga tersebut akan menyebar, dan pasti akan diburu oleh para kultivator lain. Apa kamu membutuhkan bantuanku? Suara Xian Ye terdengar. Apa yang bisa kamu lakukan? Ryu bertanya. Aku bisa menyimpan benda itu di dunia kecil milikku. Tenang saja, Xian Ye meyakinkan Ryu. Merasa tidak ada pilihan lain, Ryu akhirnya menyetujui hal tersebut dan terlihat sebuah cahaya menyinari guci tersebut, kemudian terangkat semakin mengecil kemudian menghilang. Sepertinya ada satu lagi, Ryu menuju ke arah aura yang sangat kuat di mana tempat bunga sakura 5 warna berada. Kini di depan mata, terlihat setangkai bunga sedang berada di sebuah batu, di mana sebuah cahaya matahari sedang menyinari dari sebuah lubang kecil dari atas lorong. Xian Ye kembali menawarkan diri untuk membantu Ryu agar bunga tersebut tidak layu, dan khasiatnya tidak menghilang. Setelah semua sudah terkumpul, Ryu kembali keluar lorong tersebut dengan langkah kilat, karena dia berpikir bahwa Guru Lun akan mengetahuinya. Di depan gerbang sekte bunga sakura, pertarungan sengit antara kedua belah pihak terus berlanjut. Di sela pertarungan, Guru Lun merasakan sesuatu di mana dia merasakan bahwa bunga teratai api telah dicuri. Guru Lun langsung keluar dari tempat pertempuran melompat ke bagian dalam sekte. Mau kemana kau? Apa kamu tidak ingin lagi bermain denganku? Guru An menghadang seakan tidak ingin mangsanya kabur. Bajingan. Guru Lun sangat marah mengira salah satu dari sekte lembah racun telah berhasil menyusup ke bagian dalam sekte bunga sakura. Guru Lun dengan marah menyerang Guru An dengan ganas dari sebelumnya, yang membuat Guru An kewalahan dan mengalami beberapa luka. Melihat Guru An telah tersudut, Guru Jiao pun kini ikut membantu menyerang Guru Lun dengan sebuah tendangan sangat kuat, dan membuat Guru Lun terpental 10 meter ke belakang. Di sisi lain saat Guru Jiao membantu Guru An, kini Jingmi serta beberapa murid lain menyerang Guru Gui dengan berbagai teknik yang sangat kuat, yang membuat Guru Gui merasa kewalahan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, murid yang lain juga semakin ganas menyerang para murid sekte lembah racun dengan seluruh kekuatan membuat beberapa murid sekte lembah racun terpental ke belakang. Pihak sekte bunga sakura yang seakan mendapatkan kekuatan tambahan, kini dengan ganas membuat musuh mereka semakin mundur dan tersudut dengan niat untuk mempercepat pertarungan, agar bisa membantu guru mereka. Sedangkan Guru Lun yang sempat terpental, kini bangkit kembali menyerang kedua guru yang ada di depannya dengan pedang bunga sakura milik sekte, yakni senjata tingkat langit. Guru An dan Guru Jiao melihat pedang yang ada di tangan Guru Lun adalah senjata tingkat langit, membuat mereka saling berpandangan dan sedikit ketakutan.
Guru Lun yang seakan seperti hilang kendali yang merasakan bunga sakura 5 warna juga dicuri, kini mulai menyerang kedua guru tersebut dengan ganas dan berhasil membuat beberapa sayatan kepada kedua guru tersebut. Hal itu tentu saja membuat mereka semakin terdesak hingga terpental puluhan meter ke belakang. Merasakan bahwa pihak mereka sudah berada di posisi tidak menguntungkan, ketiga guru tersebut seakan memberikan isyarat satu sama lain, dan melompat dan berkumpul kembali ke kelompok mereka. "Ayo lemparkan," terdengar sebuah aba-aba dari guru Gui. Seketika para murid melemparkan beberapa botol yang berisi bubuk racun, yang membuat Guru Lun dan semua murid sekte bunga sakura dan seketika kulit mereka berubah berwarna hitam. Kecuali Jingmi yang sudah pernah melihat cara licik tersebut dari sekte lembah racun waktu di dunia kecil Tuzi, dengan cepat melompat menjauhi kelompoknya sebelum mereka melempari racun tersebut. Dasar licik, Guru Lun merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar sambil menatap ke arah muridnya yang juga mengalami hal yang sama. Ryu yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan setelah menyelesaikan pekerjaannya kini merasa sangat marah, mengingat kembali kelicikan sekte lembah racun sebelumnya. "Guru," Jingmi menghampiri Guru Lun dan terlihat sangat khawatir. "Hahaha, sayang sekali aku tidak bisa mencicipi tubuh kalian lagi. Tapi kami masih punya harapan." Guru Gui menatap ke arah Jingmi dengan penuh nafsu. "Jingmi, cepat pergi," ucap Guru Lun sudah tahu keinginan mereka terhadap Jingmi. "Benar sekali Guru Gui, sepertinya gadis ini adalah gadis yang paling cantik dari semua murid lain." Guru An menimpali. Mendengar ucapan tersebut, Guru Lun sangat marah dan mencoba untuk bangkit, namun sekuat tenaga semakin dia bergerak seakan reaksi racun tersebut semakin kuat. "Jingmi, jangan hiraukan kami, cepatlah pergi." Guru Lun terus memperingati Jingmi yang seakan tidak mau pergi. Swoosh, terlihat sosok pemuda telah berdiri di tengah mereka. "Saudara Ryu," Jingmi terlihat kaget. "Saudari Jingmi, maaf aku terlambat." Ryu memegang pedang naga pembelah gunung sambil menatap ketiga guru di depannya. "Siapa kamu?" Guru Gui terlihat gemetar saat merasakan aura pembunuh pemuda yang di depan mereka sangat kuat. Slash, slash, silash. Dengan langkah kilat dan wujud hantu Ryu menghabisi semua murid sekte lembah racun. "Apa?" Ketiga guru tersebut semakin ketakutan saat melihat murid mereka telah mati hanya dengan hitungan 1 detik. "Berikan penawarnya." Ryu memandang mereka dengan tatapan tajam. "Kami tidak memiliki penawarnya." Guru An merasakan keadaan mereka tidak bagus. Crash! Tubuh Guru An terpotong menjadi 2 bagian. Senjata kelas dewa, Guru Lun memperkirakan pedang milik Ryu karena dengan mudah memotong tubuh Guru An yang sudah berada di level 49. "Berikan." Ryu kembali mengucapkan hal yang sama. Itu racun ular api. Tidak ada penawarnya, Guru Jiao dengan nada gemetar. Crash! Crash! Keduanya juga ikut terpotong. Terima kasih Saudara Ryu." Jingmi menundukkan kepala tanpa rasa takut. Hal itu tentu saja membuat Guru Lun dan beberapa murid sangat heran, namun pihak Jingmi dan beberapa murid yang sudah mengenalnya sudah yakin kalau pemuda di depan mereka tidak akan berbuat buruk kepada mereka. Ryu mengangguk seraya melangkahkan kakinya. "Saudara Ryu, tolong selamatkan guru dan temanku." Jingmi berlutut di hadapan Ryu. "Aku tidak bisa menyelamatkan mereka." Ryu kembali melanjutkan langkahnya ke arah lain. "Saudara Ryu." Jingmi menghentikan langkah Ryu dengan berlutut di bawah kakinya. Melihat apa yang dilakukan Jingmi, Ryu menghela napas panjang sambil menggelengkan kepalanya. "Tolonglah Saudara Ryu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bahkan mengabdikan diriku seumur hidup." Jingmi memeluk kedua kaki Ryu. Guru Lun yang menyaksikan hal tersebut seakan mengutuk keras Jingmi yang seakan merendahkan harga dirinya sendiri. Baiklah, aku akan mencoba. Tapi ini bukan hal mudah. Karena ada 2 cara saja. Pertama, aku harus mencari siluman ular api yang berusia ribuan tahun minimal tingkat surgawi. Tapi racun pada mereka akan bertahan kira-kira 5 jam. Jadi sangat sulit untuk mencari siluman ular api secepat itu.
Ryu mencoba menjelaskan. Cara kedua. Jingmi penasaran. Aku tidak mau melakukannya. Ryu kembali melangkahkan kakinya. Saudara Ryu, tolong selamatkan kami. Para murid berusaha sekuat tenaga untuk bersuara. Tuan Ryu, tolong selamatkan murid-muridku. Mereka sudah aku asuh sejak mereka masih kecil. Guru Lun kini melunak. Guru, para murid mulai menangis. Mengingat saat mereka kecil yang merasakan kejamnya dunia, akibat orang yang menjual mereka sebagai budak dan wanita penghibur. Jingmi, maafkan aku terlalu keras mendidik kalian. Semua itu kulakukan agar laki-laki tidak semena-mena terhadap kalian kelak. Guru Lun mencoba sekuat tenaga untuk berbicara. Jingmi yang merasa tidak tega sambil menggelengkan kepala hanya berharap Ryu mau memberikan pertolongan kepada mereka. Guru Lun, ini tidak semudah yang dipikirkan. Karena racun ular api sudah menyebar ke setiap organ tubuh kalian. Jadi aku harus mengambil semua racun itu dari beberapa bagian tubuh kalian. Karena aku bukan seorang alkemis atau ahli obat. Jadi aku minta maaf. Ryu menjelaskan. Jingmi yang mendengar penjelasan tersebut kini mulai paham, mengapa Ryu tidak bisa membantu mereka, bukan karena tidak mau, tapi ada hal yang harus Ryu jaga. Semua murid yang paham dengan apa yang dikatakan oleh Ryu, kini saling berpandangan satu sama lain sambil memikirkan sesuatu. Jika begitu Tuan Ryu, tolong selamatkan aku. Guru Lun beranggapan jika dia bisa disembuhkan, maka dia sendiri yang akan menyelamatkan muridnya. Guru Lun juga berpikir meskipun mempertaruhkan harga dirinya, yang penting semua muridnya bisa terselamatkan. Baiklah. Ryu sangat terpaksa yang seakan mengutuk dirinya sendiri, mengingat dia belum bisa membuat penawar racun, karena terkendala sumber daya yang belum ditemukan. Tuan Ryu, Guru Lun membawa mereka masuk menuju ruang pengobatan. Melihat kepergian Guru Lun, Jingmi dan semua murid kembali lagi berpikir. Mengingat hanya itu jalan terakhir agar mereka bisa sembuh satu persatu, mereka membulatkan tekad agar Ryu juga membantu mereka. Guru Lun, maafkan aku. Ryu mencoba berkonsentrasi. Guru Lun membuka pakaiannya. Ryu membuat luka 4 titik yaitu di bagian dahi, bawah tenggorokan, tengah ulu hati dan bagian bawah pusar Guru Lun. Kemudian menyerap semua racun dari bagian yang telah dilukai tersebut. Kini kulit yang awalnya telah menghitam secara berangsur-angsur telah kembali pulih seperti semula. Setelah berhasil menyerap semua racun dari keempat titik tersebut, Ryu meminta Guru Lun membalikkan badannya, dan Ryu kembali melukai 3 titik yaitu bagian tengkuk, bawah bahu dan bagian pinggang. Ryu juga kembali mengambil racun tersebut hingga tidak ada racun sedikit pun yang tersisa. Tuan Ryu, terima kasih. Guru Lun kembali memasang pakaiannya dan meninggalkan ruangan tersebut dengan wajah memerah. Sepertinya racun itu tidak sesederhana yang aku pikirkan, Guru Lun sejenak berpikir. Guru, tiba-tiba semua murid datang ke tempat tersebut. Silahkan. Jingmi, atur mereka agar bisa bergantian. Guru Lun yang paham tujuan mereka mengingat racun tersebut yang seakan terus membakar tubuh mereka. Baik Guru, Jingmi menundukkan kepala. Aku tahu kalian sudah tidak tahan lagi merasakan racun itu. Tapi kuharap agar bersabar. Untuk kali ini aku tidak bisa membantu. Guru Lun sangat tertekan melihat semua muridnya yang seakan tidak sanggup lagi menahan racun tersebut. Guru Lun langsung pergi dari tempat itu untuk menenangkan diri, sambil meneteskan air mata yang seakan merasakan penderitaan semua muridnya. Di sisi lain, saat Ryu ingin keluar dari ruangan untuk melanjutkan perjalanan, kini telah disambut puluhan murid yang seakan minta pertolongan. Karena sudah terlanjur, mau tidak mau akhirnya Ryu mencoba menyelamatkan mereka satu persatu. Butuh waktu sangat lama, akhirnya Ryu telah berhasil menyerap semua racun yang ada pada tubuh mereka dengan keringat bercucuran. Karena sudah menghabiskan seluruh energi ki miliknya. Sepertinya perjalananku akan sedikit terganggu. Ryu bergumam dengan nafas terputus-putus. Saudara Ryu, terima kasih telah menyelamatkan kami. Jingmi memberi hormat. Ryu bangkit dari tempat duduknya untuk melanjutkan perjalanan ke sekte berikutnya,
seketika pandangannya gelap dan langsung tersungkur pingsan. Saudara Ryu, Jingmi dengan cepat membopong tubuh Ryu lalu membaringkannya ke tempat tidur. Mendengar teriakan dari Jingmi, semua murid langsung masuk ke dalam kamar dan terlihat Ryu sedang pingsan. Senior Jingmi, apa yang terjadi? Tanya beberapa murid lain. Sepertinya dia kehabisan tenaga, mungkin beberapa hari juga pulih. Jingmi sambil memeriksa keadaan Ryu. Sebaiknya kalian tunggu di luar saja, biar aku yang menunggunya. Jingmi paham akan kekhawatiran mereka. Meskipun mereka sebenarnya ingin menjaga Ryu, namun karena senior mereka yang meminta akhirnya mereka kembali keluar kamar. Di tempat lain, Guru Lun terlihat murung atas hilangnya kedua pusaka langit yang dia anggap telah berhasil dicuri oleh sekte lembah racun. Namun di sisi lain dia juga merasa bersyukur karena para murid sudah kembali normal berkat bantuan Ryu. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan sekte ini lagi. Guru Lun mengingat kembali saat sekte mereka sangat ramai. Setelah 2 hari Ryu kembali pulih seperti sedia kala, dan berencana melanjutkan perjalanan ke sekte kuil kebenaran. Salam senior Ryu. Sambut semua murid yang seakan berusaha menyembunyikan wajah mereka yang memerah teringat kejadian saat Ryu menolong mereka. Ryu hanya menjawab dengan anggukan. Saudara Ryu, mengapa kamu terlihat sedang terburu-buru? Jingmi melihat sikap Ryu. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan secepatnya, ucap Ryu. Tuan Ryu, jika kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu. Guru Lun menawarkan diri. Guru Lun, tidak perlu repot-repot, aku masih bisa, ucap Ryu. Saudara Ryu, sesuai janjiku aku akan mengabdi kepadamu seumur hidupku. Jingmi membuat keputusan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.